Selamat pagi pemirsa, saya Nabila Praba melaporkan untuk Unila TV. Saat ini, saya sedang berada di lapangan belakang Gedung Rektorat Universitas Lampung, yang mana pada hari Jumat, 5 Agustus 2022, merupakan pelaksanaan dari acara Dies Natalis ke-57 Universitas Lampung yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung dengan tema bersinergi dan berinovasi demi negeri untuk mencapai prestasi ke kancah internasional. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Barat yang diawali dengan kegiatan senam bersama yang kemudian dibuka langsung oleh Ketua Pelaksana Dies Natalis ke-57 Universitas Lampung, Profesor Dr. Diah Wulan Sumekar RWSKM MKes, dan Rektor Unila, Profesor Dr. Karomani MSI. Pada sambutannya, Profesor Dr. Diah Wulan Sumekar RWSKM MKes menyampaikan tentang persiapan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam acara Dies Natalis Unila. Untuk mewujudkan tema yang diusung pada Dies Natalis ke-57 ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti mencakup 10 seminar internasional, 8 seminar nasional, melakukan kuliah tamu, pameran, launching, pengabdian masyarakat, dan lomba-lomba pada tingkat SMA maupun internasional. Acara Dies Natalis ini akan dilakukan beberapa rangkaian dan diakhiri dengan acara puncak, temu alumni Akbar dan upacara Gatot Senat luar biasa Unila. Kemudian, pada sambutan Profesor Dr. Karomani MSI menyampaikan tentang prestasi yang telah diraih Unila selama beberapa tahun terakhir sebagai apresiasi telah berdirinya Unila selama 57 tahun. Beliau juga menyampaikan beberapa kegiatan dan tujuan Unila, terutama dalam pengembangan Unila agar lebih inovatif dan lebih baik lagi. Salah satunya melalui pemilihan rektor yang terbaik. Selain itu, dapat diinformasikan bahwa acara ini dihadiri oleh Rektor Unila, Profesor Dr. Karomani MSI, Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Heriandi SHMS, yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab Dies Natalis ke-57 Unila, kemudian Wakil Rektor 2, Profesor Dr. Asep Sukohar Esket MKes, Wakil Rektor 3, Profesor Dr. Yulianto MSI, Wakil Rektor 4, Profesor Insinyur Suharso PhD, seluruh dekan Fakultas Universitas Lampung, Direktur Pasca Sarjana Unila Profesor Dr. Insinyur Ahmad Saudi Samosir STMT, serta kepala-kepala lembaga di lingkungan Unila. Acara diakhiri dengan ramah tamah tamu undangan dengan pimpinan Unila beserta jajarannya. Oh ya, terima kasih. Sebagaimana kita saksikan, saat ini kita sedang merayakan launching Dies ke-57 Universitas Lampung ya. Saya lihat cukup semarak dan cukup banyak yang ikut menyaksikan, dan saya kira apalagi ditambah dengan kehadiran TV Unila ya. Jadi ini bisa diinformasikan ke publik bahwa Unila saat ini masuk dalam usia 57 tahun, dan mudah-mudahan Dies ini menambah semangat kita untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Oh ya, saya kemukakan tadi, Unila 57 tahun itu kalau ukuran universitas itu masih muda ya. Karena ada banyak universitas di dunia seperti saya jelaskan tadi, universitas di misalnya di Maroko, Al-Qaretin namanya. Itu usianya udah 300 tahun lebih. Kemudian geser ke Al-Azhar, itu usianya juga sudah ratusan tahun. Kemudian geser ke Bologna di Itali, itu juga sudah ratusan tahun. Jadi Unila itu masih muda, masih bayi kalau usia 57 itu. Karena itu saya berharap semua sivitas akademika Unila ke depan kita harus lebih semangat memajukan Unila, dan saya sampaikan tadi meskipun masih bayi, tapi capaian-capaian Unila itu luar biasa ya. Contoh, percepatan guru besar. Tahun 2018, guru besar di Unila itu hanya 1 turun dari Jakarta. Sekarang Anda tahu, baru bulan ke-8 kita sudah 13 guru besar. Mungkin tahun ini kita akan 20 guru besar. Jadi kalau 1 ke 20 berapa tuh? Berapa persen tuh? Ribuan persen itu lompatannya. Jadi itu sangat membanggakan. Karena itu kemarin kita dapat rekor muri, dan pengukuhan guru besar terbanyak di Indonesia sepanjang sejarah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu dipecahkan oleh Unila. Bayangkan, bukan lagi tingkat Sumatera, bukan lagi tingkat nasional per tahun, tetapi sepanjang sejarah perguruan tinggi di Indonesia, pengukuhan terbesar itu ada di Unila. Kita sudah memecahkan rekor bahwa kita sudah on the track, capaian kita sudah luar biasa.
Memang perlu saya jelaskan, ada pengukuhan guru besar itu 30 guru besar di UNJ. Tapi kalau UNJ bukan per tahun, dia beberapa tahun dikumpulkan, dikukuhkan jadi satu gitu. Tapi kalau kita per tahun. Jadi kalau besok kita ada 20 tahun, kalau kita kumpulkan 2 tahun menjadi 40. Kalau kita kumpulkan 3 tahun menjadi 60 guru besar. Jadi bukan 30 lagi. Jadi tetap Unila the best. Unila yang terbaik dalam pengukuhan guru besar. Itu satu. Kemudian juga dalam hal lain misalnya kita pembangunan infrastruktur. Masjid Al-Wasi itu Bapak dan Ibu, adik-adik itu sudah hampir 40 tahun. Tidak pernah dibangun ulang. Dan tidak mungkin akan mencukupi ke depan jamaah sholat di situ sudah tidak bisa overload. Karena itu sepanjang 40 tahun tidak pernah tersentuh, tidak pernah dibangun, di era kita bangun. Anda lihat ke depan sana, Masjid Al-Wasi ini sudah rata. Dan kita akan bangun masjid 2 lantai dengan kapasitas 10.000 jamaah. Luar biasa tuh. Luar biasa tuh. Jadi kita punya masjid besar, kemudian juga di depannya atau di sampingnya sebelah sana itu akan berdiri rumah sakit yang barangkali termasuk rumah sakit termodern di Provinsi Lampung. Ya, itu dapat bantuan dari EDB yang itu juga berpuluh-puluh tahun belum pernah muncul, belum pernah terrealisasi. Di era kita lah, alhamdulillah berkat dukungan rektor-rektor sebelumnya, berkat dukungan semuanya, goal di era kita, rumah sakit pendidikan anti gempa insya Allah. Jadi kalau di Unila itu kesannya bukan rumah sakit, sejak lama sebelum Gubernur DKI meresmikan rumah sehat, Unila sudah mencanangkan. Jadi istilahnya bukan rumah sakit, tapi rumah sehat. Lebih dulu wacana itu kita gulirkan ketimbang kemarin Gubernur DKI mengatakan kita sekarang ganti rumah sakit menjadi rumah sehat. Nah, Unila sudah dari dulu itu sudah saya canangkan 2019 kita harus goal rumah sehat kita itu. Kenapa dikatakan rumah sehat? Tadi strukturnya dia anti gempa. Kemudian di dalam juga akan ada taman. Jadi kalau misalnya ada gempa insya Allah pasien itu tidak perlu dibawa keluar. Di dalam saja. Kalau rumah sakit di tempat lain termasuk di Abdul Muluk atau di tempat lain yang belum ada anti gempanya, pasien itu kan dibawa keluar, sangat panik itu. Tapi kalau kita mudah-mudahan tidak ada gempa ya. Kalaupun ada gempa insya Allah si pasien tetap di dalam. Ada taman di dalam, nggak perlu keluar jalan-jalan. Di dalam ada taman, nggak perlu didorong keluar. Kemudian juga ada Starbucks dan seterusnya, ya kan? Jadi kesannya modern dan sangat menyenangkan. Bahkan nanti mungkin di atasnya ada untuk helikopter. Siapa tahu nanti kan ada pasien mendadak harus dibawa secepat mungkin, kita punya helipad, lapangan helipad di atas. Itu rumah sakit loh. Begitu juga pembangunan lain, misalnya infrastruktur ekonomi, fakultas-fakultas, semua kita bereskan. Akhir jabatan saya itu 2023 tidak ada lagi gedung mangkrak di Unila. Semua sudah tuntas urusan infrastruktur ya. Termasuk gedung-gedung yang selama ini sedang dibangun harus sudah tuntas. Termasuk masjid. Saya ingin betul nanti di akhir jabatan saya kenangan yang sangat indah buat saya membangun Masjid Universitas Lampung yang lantai 2 berkapasitas 10.000 orang. Mungkin saya meninggal pun saya disolatkan di situ dengan ribuan orang, luar biasa. Kenangan yang paling indah saya itu membangun masjid untuk Universitas Lampung. Yang hampir 40 tahun belum pernah disentuh Masjid Al-Wasi ini. Ada lagi yang lain-lain, misalnya tadi selain percepatan guru besar, selain loan dari EDB 600 miliar, juga kita melakukan lompatan-lompatan di berbagai bidang, termasuk pemeringkatan. Dulu saya masuk Rektor Unila itu tahun 2019, peringkat Unila tingkat nasional itu peringkat 46. Saya guyonan. Jadi mungkin karena terlalu lama kerjasama dengan BNI 46, Unila peringkatnya jatuh pada peringkat 46. Jadi ketawa-ketawa orang kan. Sekarang peringkat berapa coba? 2019, 46, kemudian 2020, 2021, terus meningkat. Dan sekarang 2022 peringkat 9. Bukan lagi top 10. Peringkat 9 dari 46 berapa persen tuh? Ribuan persen itu naiknya. Mestinya kan 46, 45, 44, 43 kan ini langsung ke peringkat 9. Iya toh? Di atas top 10, di atas 10 besar. Kemudian juga Webometrik. Webometrik kita itu pemeringkatan global, bukan nasional yang menilai, tapi itu pemeringkatan global. Peringkat berapa Unila saat ini? Yang dulu 38, 28. Sekarang Unila sudah 2 tahun, 2021, 2022
Unila jadi top 10, peringkat 10 se-Indonesia, terbaik di luar Jawa. Jadi itu dalam hal pemeringkatan yang mencerminkan capaian-capaian prestasi kita. Orang menilainya, bukan kata kita maju, tetapi kata orang. Artinya pemeringkatan Unila pun naik, nyalip universitas lain. Demikian juga misalnya kita soal penguatan PNBP. Di era COVID, adik-adik, di era COVID semua universitas pendapatannya turun. Kenapa? 2 tahun lebih kita COVID. 2 tahun lebih kita COVID, universitas turun, pendapatannya turun. Banyak mahasiswa ribuan yang mundur, nggak mampu bayar UKT, nggak mampu bayar SPI, mundur banyak ribuan. Tapi Unila tidak begitu. Di era COVID malah pendapatan Unila naik. Ini kan aneh. Naik. Lebih dari 25%. Makanya kemarin satu-satunya universitas, mungkin institusi negara lah, satu-satunya yang menaikkan gaji karyawan dan dosennya Universitas Lampung di tengah situasi sulit. Luar biasa, saya juga aneh, kok bisa kita? Itulah, kita dapat betul-betul barokah, di tengah situasi sulit pun kita bisa menaikkan gaji dosen, gaji tendik. Karena PNBP kita naik dengan cara apa? Saya menaikkan jumlah mahasiswa. Dari 28.000 ketika saya masuk, sekarang mahasiswa Unila sudah 40.000. Kalau 40.000, maka PNBP Unila yang semula 250 juta menjadi 400 miliar. Dan kalau sudah PTNBH, saya yakin Unila bisa di atas 1 triliun. Punya PNBP dengan rupiah murni. Keren itu, keren. Makanya itu momentum yang berikutnya kita masuk pada era PTNBH. Sekarang sudah diproses di Jakarta, mudah-mudahan di ujung jabatan saya Unila menjadi PTNBH segera terlaksana. Karena itu kita bisa punya berbagai divisi usaha kalau sudah PTNBH, karena lincah PTNBH itu. Kalau tidak PTNBH, universitas susah maju. Ciri universitas maju salah satunya masuk di era PTNBH. Kalau belum PTNBH, apalagi Satker misalnya, BLU itu belum maju universitas itu. Dia maju kalau sudah menjadi PTNBH seperti UI, UGM, ITB, Unpad, dan seterusnya ya. Itu semua jajaran PTNBH. Kalian juga sebagai mahasiswa akan bangga kalau Unila pula masuk PTNBH. Kita bisa lebih leluasa, misalnya prodi. Kalau prodi PTNBH tidak perlu izin Jakarta. Jadi prodi apa yang dibutuhkan, buka. Yang tidak dibutuhkan, tutup. Bisa angkat dosen sendiri. Mana dosen yang dibutuhkan, angkat. Yang tidak, off. Begitu juga yang lain-lain. Bisnis bisa lebih leluasa. Saya punya cita-cita, rektor berikutnya nanti sudah saya buat roadmap-nya. Unila wajib punya asrama yang kapasitasnya paling tidak 10.000 orang. Di belakang BNI sana nanti. 10.000 itu kalau masing-masing rata-rata 5 juta saja UKT mahasiswa, sudah berapa, Dek? Sudah berapa? 50 miliar. 1 tahun untuk asrama mahasiswa pendapatan untuk Unila. Belum makannya, belum laundry-nya, mencuci kalian di situ. Mungkin ada 100 miliar per tahun dari lembaga asrama yang kita kelola secara profesional, bersih, nyaman, dan aman. Itu keren banget tuh. Jadi saya sudah ada beberapa investor mau bangun Unila. Kalau Unila PTNBH masuk investor itu buat asrama untuk kapasitas 10.000 orang. Itu sumber finansial dan sumber pembinaan karakter yang lebih matang diasramakan. Itu baru asrama. Kita juga ingin punya hotel. Hotel itu kalau wisuda 10.000 kita tiap tahun, setengahnya saja dari luar Bandar Lampung. Sudah 5.000 kamar yang kita butuhkan. Berapa duitnya masuk? Selama ini Unila tidak menipati. Wisudawan yang mengantar anak-anaknya nginep di hotel lain. Kemudian mahasiswa 12.000 per tahun kita terima, kosan di tempat-tempat lain. Nanti semua itu masuk di Unila. Keren. Jadi bisa Unila dengan rupiah murni 1 triliun. Dan dosennya saya jamin, tendiknya saya jamin, fasilitas mahasiswa saya jamin akan lebih baik dari saat ini. Dan itu kalau kita masuk PTNBH. Dan sudah saya canangkan, termasuk DED dan lain-lainnya untuk mall, untuk hotel, untuk kemudian asrama sudah kita integrasikan. Termasuk kita ingin punya apartemen gitu loh. Jadi nanti ada hotel, ada mall yang terintegrasi seperti MBK itu berdiri di depan sana. Di depannya rumah sakit, wah keren banget. Keren banget. Mudah-mudahan saya bisa melihat kemajuan-kemajuan itu karena sudah saya
sudah saya kondisikan, sudah saya canangkan roadmap-nya, gambarnya sudah kita buat. Tinggal rektor berikutnya menjalaninya. Gitu. Untuk acara DS Unila ini launching hari ini tanggal 5 Agustus. Kemudian insya Allah nanti akan puncaknya pada tanggal 23 September pada acara rapat senat luar biasa. Tapi kemungkinan masih akan ada beberapa kegiatan yang mungkin akan dilakukan di luar itu. Ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah acara launching ini bisa berjalan dengan lancar dan kegiatan ini memang terdiri dari senam bersama, kemudian kegiatan pemeriksaan kesehatan, donor darah, dan acara launching dengan tadi melepas balon. Dan alhamdulillah kegiatan ini sudah diikuti oleh segenap pimpinan Unila, kemudian juga sivitas akademika termasuk mahasiswa. Dan alhamdulillah ini menurut saya berjalan dengan lancar, seperti itu. Persiapan ini sudah kami lakukan jauh-jauh hari ya. Jadi pada saat kami diminta oleh Pak Rektor untuk menjadi ketua pelaksana, kami berdua dengan FEB sebagai wakil, kami melakukan beberapa kali rapat internal untuk menyusun draft. Kemudian kami melakukan beberapa kali rapat besar juga. Rapat besar di sini melibatkan fakultas, kemudian lembaga, biro, UPT, di mana di sini semuanya kami mengharapkan tadi ada kontribusi. Jadi semuanya alhamdulillah berkontribusi terhadap rangkaian kegiatan untuk DS Unila yang ke-57 ini. Alhamdulillah seperti itu. Baik, tentunya ya kami sebagai pimpinan sekaligus sebagai dosen, sebagai sivitas akademika berharap bahwa dengan bertambahnya usia tentunya tadi prestasi-prestasi itu dari Unila tentunya juga semakin meningkat ya. Kemudian yang sesuai dengan tema juga menuju internasionalisasi tadi kerjasama utamanya yang terkait dengan internasional itu juga akan semakin meningkat. Dan tentunya ini akan semakin meningkatkan pemeringkatan Unila baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Itu yang kami harapkan. Demikian yang dapat saya laporkan. Nabila Praba melaporkan untuk Unila TV.